Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadal muttaqina siratal mustaqim wa fadlahu bil fawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan afdalul mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Maqala ayatan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tegal yang saya hormati, ini dalam perjalanan semoga bisa lalu. Pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan Kota Tegal yang saya hormati, ketuanya pada Bapak Ahmad Sultan dan teman saya, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Tegal Selatan yang saya hormati, saya menggunakan Ibu Siti Komariah SH. Kenalan Ibu mau saya kenal. Pimpinan Cabang Nasihatul Aisyah beserta pimpinan ranting Nasihatul Aisyah yang hadir dalam kesempatan ini, pimpinan cabang pemuda yang hadir beserta hukum yang lain, mungkin UPM dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah dihibur oleh talenta keren dari TK Aisyah 13 tambah 13. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Dan dihibur juga oleh TPI Miftahul Salam. Jadi Bandung, kita melihat tampilan anak-anak, saya jadi ingat berapa puluh tahun yang lalu ketika masih SMA sampai kuliah itu nemani anak-anak TPI. Kadang-kadang bahkan saya pernah ikut di TPI diserai yo ngecat meja, ngecat kursi di TPI, yo mulang, yo gawe kurikulum TPI. Namanya borongan. Nganter lomba TPI dia diantar. Di kabeh ya karena memang ini keren luar biasa. Pada Bapak Ibu guru TK, Bapak Ibu guru TPI, Bapak Ibu tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu TPI. Memang tidak mudah karena sebenarnya mendidik Al-Quran itu menjadi tanggung jawab besar kita. Tapi seringkali kita tidak sih menganggap enteng, kurang fokus dan serius, sehingga masih ditemui kadang-kadang TPI itu mati. TPI kok sampai gak ada gurunya, anaknya ada. Nah ini tantangan ini. Maka Bapak Ibu ini harus kita perjuangkan betul, karena Al-Quran tadi menjadi cahaya. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu pada kami. Siapa lagu ini? Berikanlah Quran suci jalan terang hidup kami. TK kami putra putri santri Quran TPI. Itu salam itu ya. Tapi salam. Nah itulah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tadi ke sini karena saya sering mendengar itu Pak Sulhan baca pantun, saya akhirnya dulu baca pantun Pak Sulhan.
Karena bermuhammadiyah itu harus menggembirakan. Jenengan rawuh pengajian kok boten gembira, rugi jenengan. Tadi ambil pun nonton anu nggih penyampaian saking pembawa acara. Sampun wonten napa nggih jasmani dahare sampun datang pengajian pun bagian untuk pun saniki giliran bagian inti bagian untuk bagian inti. Baik, pagi hari makan kelapa rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara HBM yang istimewa. Satu lagi, pergi ke masjid memakai sandal. Jangan lupa ambil soft terdepan. Hari ini HBM yang keren dan menawan. Karena ketua PCM-nya Bapak Haji Ahmad Sultan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Muhammadiyah itu kalau kita melihat sejarahnya, itu menurut Kiai Haji Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, nama pengajian HBM itu berangkat dari adanya pengajian HBM yang diadakan di wilayah Temanggung, Magelang. Saya orang Wonosobo, jadi mendengar. Bahkan saya mengadakan HBM karena terinspirasi PJM terdekat Temanggung ada HBM. Maka nama HBM itu kemudian dipopulerkan oleh pimpinan wilayah, bahkan diinstruksikan ke daerah-daerah untuk dilakukan, diviralkan, dimakmurkan kegiatan HBM. Sampai hari ini kita pun sama-sama mengadakan Hari Bermuhammadiyah dengan tema yang cukup keren, memajukan Tegal Selatan, mencerahkan semesta. Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bersyukur karena cuaca begitu mendukung. Buatan panas banget. Tapi Pak Ustaz lagi ajar usulan Pak Ustaz telah hujan. Maka ini kontrak belajarnya ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Ya Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Hari ini kita sudah menjadi saksi jadi dari pelantikan pengurus NA Gebong Tengah. Ini tidak mudah karena menjadi pengurus itu biasanya harus bisa mengkondisikan diri. Bahkan kalau lagunya NA itu saya ada bait yang sangat saya hafal. Nasi yang bersinggung pagi terdidik tiap hari. Coba terdidik tiap hari. Jadi nasi itu sudah menyemangati apa? Terdidik tiap hari. Orang piri-piri. Wah, itu ya masa kegaringan. Karena terdidik tiap hari itu harus bisa mengkonsolidasikan antara kegiatan at home di rumah dan out home di luar rumah. Saya yakin Ibu Aisyah di sini, NA di sini juga memiliki sebuah satu manajemen yang keren. Ketika berorganisasi, rumah wis rampung di sini sudah harus beres. Kalau sekarang ya mungkin tidak begitu pusing, kudu ngetengin bocah wis parek ini. Kadang-kadang boten. Sing diburu bocah kuotane aktif, baik ini lancar. Itu saniki. Kuotane aktif, baik ini lancar. Apa mending bocah remaja? Nah sekarang kalau model pakai Android sudah bisa pesan segadewek, monggo setan klik konsep, memang antar dalam dewek. Maka itulah kelebihan teknologi hari ini yang Bapak Ibu boten nyangka kemudian
Pasti niki kula lan panjenengan ketemu jaman sing kabeh gampang. Saking gampang nek boten ngati-hati malah blandran. Blandran sih ya, krungu azan Allahu Akbar kondisi urung jawab doa. Allahu Akbar kondisi belum komat. Nunggu komat, lubar komat malah kondisi lagi sibuk karo ya aneh, akhirnya belandaran sholatin dari orang Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sebuah satu mekanisme yang sudah ditentukan oleh Allah bahwa dunia ini akan terus berputar dan terus berubah. Tak ada yang abadi gitu ya, tak ada yang abadi, pasti akan berubah. Ya, ibu-ibu sing saniki ayu-ayu biar ayu nepol saniki gitu sih ayu Bu nih mulane kula boten sepakat lagi nih penting kan itu nenek sudah tua inginnya tinggal dua kula boten sepakat kudune lagune menggembirakan nenek semakin cantik. Nah, itu ya. Harusnya begitu. Biar semangat. Aisyahnya semangat. Nanti di rumah ya dibuktikan. Diprotesi baik itu Mbak Putri ya. Karena era sekarang itu urusan gigi sudah ada ahlinya. Lawan ini pemasangan gigi tertentu di kepala viral. Dia hasil gigi sing kados pripun ratane kayak aspal kayak jalan tol ya ana. Maka Bapak Ibu hari ini semuanya akan terpenuhi. Manakala kita hanya berburu untuk urusan dunia, urusan casing. Nah, Bapak Ibu prolog Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di depan saya membacakan ayat yang sangat viral Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu memperhatikan hidupmu hari ini untuk kehidupan yang akan datang. Maka Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka apa? Bermuhasabah. Dalam rangka apa? Memperhatikan hidup kita hari ini. Maka ketika kita sudah banyak memperhatikan hidup kita hari ini, tidak sibuk memperhatikan hidup orang lain. Tidak sibuk mengorek-orek kesalahan orang lain. Wong filosofi jadi itu yang satu menunjuk ke orang lain, yang empat menunjuk kepada kita. Maknanya Ibu dan Bapak dalam kehidupan yang hari ini kita lakukan semuanya harus dibarengi selalu dengan bermuhasabah. Ingat, kita tahu hari ini kita libur di tanggal berapa Bu? 27. Dalam rangka apa? Isra Mi'raj itu peristiwa spektakuler yang terjadi sekali dan dilakukan oleh seorang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat ayatnya Quran surat Al-Isra ayat pertama berawal dari kalimat apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah mengawali ayat ini dengan memuji Subhana, Maha Suci Allah, seakan-akan ingin mengabarkan kepada kita ada peristiwa besar, ada peristiwa spektakuler yang panjenengan harus tahu, peristiwa yang hanya diyakini orang-orang yang beriman, karena orang yang tidak beriman pasti tidak mempercayainya. Buktinya kita bisa melihat dalam sejarah ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj yang hanya dilakukan satu malam saja, Abu Jahal boten percaya, pamane derek boten pitados ketika Muhammad cerita kepada pamannya, "Dah Muhammad
Ki gendeng konslet untuk orang mungkin. Itu ceritanya Abu Jahal. Karena apa? Waktu itu kalau harus berkendaraan paling cepat, Pak ini kok kendaraan sing paling cepat boten zaman ini Nabi. Onta kering kuda. Kalau kok pakai kuda ditempuh antara Masjidil Haram yang ada di Mekah kepada menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu membutuhkan waktu paling tidak 1 bulan. Lah ini hanya 1 malam, maka boten tinemu nalar, tidak masuk pikiran logika, sehingga tidak percaya. Nah di antara orang itu ada yang percaya, siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu sampai mengatakan, wahai Nabi, seandainya di bumi itu ada musuh dan engkau yang mengatakan pada tidak ada musuh, maka aku akan tetap mempercayaimu. Inilah ketaatan Abu Bakar. Inilah totalitas Abu Bakar menjadi apa? Sahabatnya Rasulullah, menjadi murid-muridnya Rasulullah. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi sebuah inspirasi bagi kita terhadap proses keimanan seseorang ketika menghadapi situasi yang tidak bisa dinalar. Bapak Ibu, Bu, Ibu nih sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Itu ya tadi motivasinya Pak Surah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada nggak peristiwa yang kalau dinalar tidak ada tapi terjadi? Ada. Mohon maaf Bu, adanya Pak Sulhan mesti adanya bapaknya Pak Sulhan. Gimana? Ada sebab akibat. Disebabkan pertemuan antara bapak dan ibunya Pak Sulhan, muncullah Ustadz Ahmad Sulhan. Niku logika sebab akibat. Ada nggak peristiwa yang ternyata tidak ada sebab akibat secara logika pikir, tapi muncul? Bapak Ibu, ada yang tahu siapa bapaknya Adam? Ada yang tahu siapa ibunya Adam? Boten nonton. Adam tidak ada bapak dan ibunya. Tapi kalau kehendak Allah, kun fayakun, semuanya bisa terjadi. Maka kalau sudah kehendak Allah itu tidak usah dinalar pakai logika, karena pendekatannya selalu iman. Napa kali Maryam hamil boten wonten bojone. Nggih. Niki kula kali Pak Sulhan ajeng dolan teng masjid sing anyar teng Bojonegoro. Bojonegoro. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Siti Maryam tidak memiliki suami, tapi karena kehendak Allah, Siti Maryam harus hamil, maka hamil. Kalau dilogikakan tidak akan nyambung. Kehidupan yang kita lakukan tidak semuanya harus bisa dinalar, tidak semuanya harus bisa dilogika. Karena orang Barat yang selalu menalar setiap peristiwa, ujung-ujungnya dia berateis, tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Maka sampai ada teori dalil bahwa kita itu keturunannya monyet. Terima boten Pak Sulhan. Panjenengan kok ngomong dia ketek itu. Mulane wonten guyuran Ibu, nek ta kebun binatang dari sini Simba. Dari sini Simba. Maka teori Darwin itu tidak benar. Karena kalimat itu terbantahkan dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah. Kalau bukan malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sudah jelas. Ketika Allah sudah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Disitulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita mengimani setiap peristiwa yang itu sudah menjadi ketentuan Allah, termasuk kehidupan kita, hidup mati kita hari ini. Itu juga peristiwa yang sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kita melihat bahwa apa yang sudah tadi ditampilkan menjadi sebuah satu tanda adanya pergerakan di Tegal Selatan. Tepuk tangan untuk Tegal Selatan. Karena Muhammadiyah itu pergerakan atau harokah. Kalau Muhammadiyah kok tidak ada pertumbuhan, tidak ada pengajian bahkan, tidak ada amal usaha, tidak ada kegiatan yang mengajak umatnya untuk dekat kepada Allah, untuk semakin paham tujuan hidup manusia, maka bukan pergerakan. Sehingga beruntunglah panjenengan diajak untuk HBM, meskipun kadang-kadang lelah, meskipun hari ini suasananya masih dibantu dengan AC dinamis. AC itu ada dua, statis dan dinamis. Statis itu nempel nang dinding, dinamis itu sing kipas-kipas. Aku tuh gitu, hari kipas-kipas ora suwe malih kok. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung memiliki pergerakan ini. Karena dengan pergerakan ini insya Allah hidup kita akan terarah. Sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berorganisasi itu diawali dengan apa? Dengan grundel. Kalau sudah grundel, berkeluh kesah, terus akan grundel. Maka Muhammadiyah memiliki sebuah satu quote ya. Bermuhammadiyah itu tadi ini mencerahkan semesta, menggembirakan. Maka bermuhammadiyah itu harus menggembirakan. Sehingga ketika bermuhammadiyah itu orang mutungan. Dulu tahun 2004 saya punya kaos pas masih di Wonosobo, kaos tulisannya Muhammadiyah itu cerdas, tur orang mutungan. Nah, itu tulisannya lumayan inspiratif itu. Muhammadiyah itu cerdas, tur orang mutungan. Jadi nek bermuhammadiyah mutungan berarti masih mu'alaf Muhammadiyah. Ya. Dengan kondisi apapun, karena berorganisasi itu banyak orang, pasti tidak akan semuanya satu suara, pikirannya tidak akan sama. Tapi ingat, ya, Quran surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai, ya, ketika kamu berangkat perang itu pasukannya berbaris rapi, seperti saf sholat itu rapi. Bunyan maksud seperti apa? Bangunan yang kokoh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berorganisasi, baik Aisyah, baik Muhammadiyah, baik Ranting Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM dan lain sebagainya, pasti ada yang imami atau pemimpin, ada yang dipimpin. Ada manajemen organisasi yang harus disepakati. Maka berkahnya organisasi Muhammadiyah manakala di situ ada saling budaya untuk berdiskusi. Pesannya yang harus kita keluarkan adalah ketika berorganisasi, menghadapi setiap masalah yang difokuskan adalah bagaimana kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Maka pemimpin yang hebat, tadi Bapak yang baru dilantik, pelantiknya mengatakan bulukum rohim wa bulukum mas'ulun an ro'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Pemimpin yang hebat mampu menggerakkan organisasinya untuk fokus mencari solusi, bukan fokus menyalahkan kanan kiri. Kita pernah jadi awan temen lagi gara-gara kain itu ya. Itu mulai bibit-bibit itu kalau ditumbuh kembangkan merusak organisasi.
Tapi Pak Ustadz, nggak mungkin kalau tidak ada orang yang seperti itu. Mesti ada kapanpun. Nggak apa-apa kalau toh ada, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Kadang-kadang saya itu di kampung saya sekarang saya tinggal di Tembok Lumung, RT 41, nomor rumahnya juga 41, RW-nya 9. Kalau lagunya ya RT 5 ini RT 41 Bapak Ibu. Itu saya ada masjid namanya Al Hidayah. Saya orang baru datang di situ baru 1 tahun Bapak. Lama saya di Lemah Bubur. Saya tiba-tiba begitu datang sudah disuruh jadi penasehat takmir masjid. Akhirnya begitu di situ saya mengajak rapat takmir dan sebagainya, silakan ada pergerakan. Tetapi kadang-kadang pengurus takmir juga manusia, ada lelahnya, ada jadi banyak plusnya. Kan alimah jadi banyak plus, seperti semangat tidak ada muncul, ada lemah. Pas tak ajak rapat, tak kasih kumpul. Akhirnya saya membuat grup WA. Di grup WA itu saya apa? Saya selalu nuwun pada Pak Ketua Takmir. Yang saya Pak Ketua ini buat kumpul-kumpul, ini gak ada rencana. Monggo nek disepakati ajeng tak lakoni. Napa niku Pak Ustaz? Nginjakan dinten Jumat. Kula ajeng nganakake sedekah Jumat nasi bungkus. Lah iki saking sinten Pak Ustaz? Saking kula. Oke, bukan apa-apa usah saking jenengan. Orang itu rapat niku. Nggih, orang itu rapat akhirnya esuk Jumat kula tuku sedekah nggo nasi bungkus. Setelah itu Bapak Ibu, anak wong sing ngono, akhirnya sekarang sampai hari setiap Jumat ada yang sedekah. Anak sing gawe, anak sing urun segap, bungkus 5, anak sing loro, anak sing gawe bubur kacang hijau, boten apa-apa. Yang saya lihat dampaknya akhirnya di masjid itu banyak bocah-bocah cilik Jumatan. Karena ada jadwal jajan ciki-ciki kok. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena bersedekah itu tidak harus musuhi. Ini tadi Ketua PTN sudah menggerakkan bangunan ini masih butuh sedekah panjenengan Bapak Ibu. Ingat Quran surat Munafikun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Kita disuruh berinfak dari sebagian rezeki yang kita miliki, yang sudah diberikan. Sebagian kok Pak boten kabeh. Kok sebagian kok bayar alot. Apa meneh kabeh. Mulane ini viral sehingga ada kalimat ngeten. Penguasa dunia seisinya saja mewajibkan 2,5%. Lah ini penguasa negeri Konoha sampai 12%. Viral akhirnya sampai direvisi bahwa itu ternyata hanya untuk barang-barang mewah. Dengan senang ini. Kadang-kadang menurut saya Indonesia itu keburu-buru ada berita lalu dipangan mentah-mentah. Khawatir diterapkan rokok semuanya bahkan untuk kita. Padahal setelah dibicarakan kemudian diinformasikan, oh sementara penerapannya itu barang mewah. Tapi bukan mepet sama gini. Musik masih mepet sama khawatir. Akhirnya kena 12%. Mewah mepet sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi Quran surat As-Saff ayat 4 menjelaskan kepada kita bahwa Allah menyukai ketika kita berjuang itu tertata rapi, maknanya secara umum begitu, teratur. Maka Muhammadiyah itu dikenal organisasi yang modern, sehingga di dalamnya ada pergerakan yang merupakan hasil pemikiran bersama, disepakati bersama, dilakoni bersama. Hati-hati Bapak Ibu, ini Pak Sultan dan teman-teman, Bu Komaria dan teman-teman, jangan sampai muncul sindiran begini. Setelah muktamar tahun pertama kita membahas program.
Tahun kedua merencanakan akan melaksanakan program. Tahun ketiga menjadwalkan pelaksanaan program. Tahun keempat kelima wis kok tambah mani. Akhir orang apa-apa. Mau bahas kok ini. Itu sindiran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT tidak usah menunggu sempurna untuk bergerak. Karena apa? Karena kita dibatasi waktu. Nunggu kabeh pengurus sepakat. Nunggu kabeh anggota sak izin sak proyo. Dia orang bakal ketemu. Sirah 5 isine 5. Matangnya juga 5. Nggih. Sirah 5 idenya 5, keinginannya juga 5. Maka pemerintah mengatakan program makan bergizi gratis, bukan program makan enak gratis. Nek masalah enak, selera kita beda. Pak Sultan senengi cemil, pulau senengi cempe cepakan. Pada sepede nih, pada baik. Artinya kita kalau bicara selera gak akan pernah ketemu. Saya di sekolah ini Ibu pernah mengadakan program makan siang catering. Begitu dilakukan bulan pertama, wali putih pada protes, Pak anak itu betul doyan ini, Pak anak itu betul doyan ini, betul doyan itu, Pak orang pada doyan. Sehingga Bapak Ibu saya kumpulkan Bapak Ibu wali murid yang saya banggakan, kita itu sepakatnya mengadakan catering adalah makanan yang bergizi, bukan makanan sesuai selera. Kalau selera anak 100 sekolah harus menyediakan menu 100 coba, bayangkan repotnya. Karena di program makanan itu ada edukasi supaya keluarga panjenengan terbiasa makan dengan pola yang teratur, bukan hanya vitamin B terus. Kenapa vitamin B? Warung, ibu, kopi warung persoalan budaya orang kopi warung, bukan itu. Kenapa di Jepang otaknya cerdas, maksimal berkarya sampai usia tua? Karena sejak kecil pola makannya sudah terdidik, pola makannya sudah teratur. Ya, tengen pulau panjenengan betul mulai. Yang paling di 2011 saya pernah mengunjungi sekolah di Jepang. Ternaruh sekolah ini langkah bakul cilo, langkah bakul batagor, langkah bakul basrek. Ciome botol Pak. Setiap siswa berangkat membawa kremos anget karena di sana dingin dan bawa yang namanya bento. Ngertos bento Pak? Bukan bento lagu liman panas Pak. Tapi bento itu makan makanan bergizi yang dibawa dari rumah. Kalau tidak ada sekolah menyiapkan. Dan bagaimana supaya anak suka makan? Orang tua juga termotivasi untuk membuat anak semangat makannya. Sekolahannya membuat pola biar anak senang makan yang bergizi. Yang makannya habis lahap kasih bintang 5. Yang makannya tinggal separuh, bintangnya juga separuh. Akhirnya anak akan berlomba-lomba. Ma, hari ini aku dapat bintang 5 karena makannya habis. Luar biasa. Saya pernah mengadakan ketika saya masih jadi guru SD di SD Muhammadiyah Sedagara Terus lomba makan sayur. Saat ini bocah kok makan sayur aneh banget. Senengi gorengan-gorengan itu fast food, sing cepat market, cepat market, cepat penyakit. Kalian ini lagi ini Bapak Ibu. Lah saya adakan lomba makan sayur, saya juarakan di kelas itu. Maka ketika penerimaan rapor disebutkan Bapak Ibu juara lomba makan sayur Ananda Ahmad, hore! Senang makan sayur, dihargai dan tidak sekedar itu yang dilombakan. Bajunya rapi dijuarakan, berangkat pagi dijuarakan. Maka jangan hanya yang dipanggil satu kelas ini juaranya cuma 3, miskin betul. Ranking 1, ranking 2 hanya berdasarkan angka. Anak kita semuanya harus ditumbuhkan kepercayaan dirinya dengan dihargai karyanya. Ini supaya apa Bapak Ibu? Jangan hanya melihat dari angka. Anak yang ditumbuhkan dengan kepercayaan diri dihargai, maka dia akan terbiasa menghargai orang lain, menjadi orang yang tawadhu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
Niki ibu bicara Pak Sohan. Tapi kan pantulnya berarti harus saya ganti nih pantulnya. Bukan ikan sempat, ikan gabus ya harusnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka kembali ke persoalan kita, bagaimana kita sopan keanaun bunda maksus, bagaimana kita berorganisasi dengan teratur. Maka setiap warga nanti, warga PCM itu, warga PCA semuanya harus memahami bahwa dalam berorganisasi ada proses yang harus dipahami. Orang ujuk-ujuk. Kebaikan itu mesti tumbuh, tidak sekedar hari ini. Harus dimulai. Bapak Ibu, lihatlah anak-anak kita hari ini. Jangan dinilai anak kita hari ini dengan kemampuan kita sekarang. Bapak Ibu guru TK, Bapak Ibu guru TPK, yang ini guru TK mana? Oh luar biasa Bapak Ibu. Yang guru TPK luar biasa Bapak Ibu. Yang guru SLB dari kepala sekolah SLB, wah itu semuanya mesti luar biasa. Saya waktu dari kepala sekolah SD menginstruksikan guru-guru saya ketika salaman dengan anak-anak harus melihat wajahnya. Pak, aku bukan cilik kelas tunggal, harus dong, dia harus gampang lihat, wahai anakku, apa kabar hari ini? Disapa wajahnya. Itu maknanya apa Bapak Ibu? Kita itu menyamakan frekuensi dengan anak kita. Kesalahan kita hari ini melihat anak hari ini dengan kemampuan kita sekarang jauh. Bahkan sampai ada orang ibu yang lupa anaknya itu ketika dia rapotnya anaknya. Jadi kan di sini lima kayak dia, kok anaknya sama tak malah kayak gitu. Ya, ketika terima rapot ternyata lihat rapot anaknya itu tidak sesuai ekspektasi. Pengennya anaknya nilainya 90, 100, 90, 100. Dan tiba-tiba matematikanya 50. Orang percaya, kalau di pesta bijinya kayak gini baik, anak bisa patah. Anak bisa. Maka Bapak Ibu, saya menyampaikan ini untuk pemahaman kita yang masih punya anak yang sedang bertumbuh, bersyukurlah. Yang sudah punya cucu yang sedang bertumbuh, bersyukurlah. Tumbuhkan mereka itu menjadi pribadi yang nanti generasi berikutnya akan menjadi generasi bangsa yang bersaing dengan penuh karya maksimal. Ajari dibebani dengan beban yang belum saatnya dia mendapatkan. Bapak Ibu, bulan itu buka tasir ucapan Jepang. Isinya itu enteng Bu. Isinya enteng, tremos, lap, ibu Bu. Lah kalau buka tasir anaknya dewek. Nek pan sekolah, nang SD bumi tak tenteng abon temen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini untuk pemahaman semuanya. Kelas 1, 2, 3 SD di Jepang difokuskan kepada penanaman akhlak. Saya melihat justru materi matematika kelas 5 SD di Jepang sama dengan materi kelas 3 SD di Indonesia. Coba materi matematika kelas 3 SD di Indonesia. Materi apa? Penjumlahan sederhana, pengurangan sederhana, perkalian sederhana. Ya Pak? Itu diberikan di Jepang itu kelas 5. Logikanya bocah-bocah Jepang, kalau bocah-bocah Tegal Selatan, pinter-pinter nanti Tegal Selatan, karena di sini sudah diberikan kelas 3. Di Jepang baru diberikan kelas 5. Tapi faktanya ini kenapa Jepang produktif? Karena Jepang memberikan penghargaan kepada siswa maksimal, memberikan pendekatan pendidikan tepat. Bapak Ibu, saya pernah dicurhati paling murid ketika SD. Datang ke sekolah lagi, anaknya sudah SMA. Ini malah kalau parah yang gitu ini. Padahal lagi kayak angsal buatan buku ini. Angsal ini nyambung waktu karena ini memang organisasi yang kita cintai harus berpikir tentang bagaimana edukasi yang tepat. Bapak Ibu, curhatan ibu-ibu itu padahal anaknya sudah SMA datang ke ruang saya. Pak Ustaz, kenapa aku dan curhat? Pikun ini, saya itu mau curhat tentang anak saya Ahmad itu loh. Bukan Ahmad Sohan, bagaimana Bu Ahmad itu? Sekarang Ahmad itu di SMA,
tidak seperti dulu lagi. Saya jawab, ya memang tidak seperti dulu. Dulu kan kecil, sekarang sudah SMA besar. Bukan begitu Pak Ustaz. Dulu kan di sini ranking manut sama saya. Ya SMA sekarang sudah tidak ranking, gak manut sama saya, minggatan sekolah. Dia curhat sama saya, kemudian saya sampaikan. Satu ibu saya satu saat akan tanya kepada Mas Ahmad. Saya akan ketemu dengan Mas Ahmad. Saya ingin tanya kenapa dia begitu. Saya tanya kepada Mas Ahmad. Ketika saya tanya kepada Mas Ahmad, jawaban Mas Ahmad enggak. Pak, yang mengharapkan ranking selama ini kan ibu saya Pak, bukan saya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati ketika anak kita sejak kecil dileskan, itu belum tentu benar loh. Kita sama saja memberikan beban yang berat kepada anak-anak kita sebelum saatnya. Rata-rata kenapa anak-anak muda kita gagal bersaing di dunia sana? Karena dia sudah terbebani sejak kecil. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam ayatnya. Apa Pak? Bu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kecuali sesuai kemampuannya. Maka coba anak-anak sudah dibebani materi begitu banyak, diharapkan ranking lagi. Maka di saat usia dia punya power dan bisa melawan, dia akan berontak. Kalau dia tidak berontak, di saat tahapannya dia produktif, jadi melemah karena wis maksimal tiap jenjang ranking siji terus. Maka ketika dia bersaing kalah dengan pemuda-pemuda negara lain, itu banyak terjadi. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini menjadi inspirasi bagi kita. Di Muhammadiyah Pak Sulhan sekarang ada buku baik lagi dicetak oleh Didasmen. Kita kemarin diberitahu tentang buku akhlak, buku baik yang mirip-mirip Ramadan setelah lagi. Tetapi hati-hati kalau tidak kita komunikasikan dengan baik, kita pahamkan, yang muncul nanti apa? Bapak ini kok tanda tangan kok atau tahajud, atau sholat, umar, atau baca Quran. Bapak ini dia yang anak akhirnya bingung lagi, baru tak tanda tangan ini. Soalnya ini orang di tanda tangan itu apa namanya sekolah, kumet mana bapak ini. Maka akhirnya buku itu hanya teks yang tidak sebenarnya menjawab persoalan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita sepakat, kita harus memulai bahwa mengawali anak kita jangan membebani beban yang terlalu berat untuk anak kita. Yun Sewu, saya pernah menyampaikan di sebuah forum, mendidik anak bukan seperti lari 100 meter. Apa itu lari 100 meter? Yang start duluan, mesti finish duluan. Mendidik anak seperti lari maraton 30 km, 10.000 km, 15.000 km. Yang start duluan belum tentu finish duluan. Coba lihat lari maraton borong-borong, sing start dingin di kilometer 5 sudah pingsan, kilometer 10 megap-megap, ada tunggu dawan. Ya, tunggu dawan. Dia berhenti tidak melanjutkan siklis remong. Tapi yang pelan larinya teratur, dia bisa mengukur diri, asal berusaha, dia bisa jadi juara. Maka banyak kita terkaget-kaget selaku guru dulu ketika di sekolah, bu saya lola, ya lo di alon, di bulan guru ini orang mudeng-mudeng, lo di alon, anak saya lo di kuat. Tetapi ketika kita bersyukur anak ini kita support terus, ternyata ketika kita ketemu membuat kita kaget. Jadi manajer perusahaan, jadi anggota dewan, ya. Maka Bapak Ibu jangan sampai kita itu menolak murid, jangan-jangan yang kita tolak jadi bupati nanti. Ya, sampai saya kan ditolak sekolah itu, saya tidak akan ngasih bantuan di sekolah itu. Bapak Ibu kembali ke persoalan kali ini. Berpahaman dia dengan mencerahkan sebesar ini, maknanya adalah kita harus terus belajar bagaimana berorganisasi dengan baik. Sekarang sudah zamannya lomba ranting, lomba cabang, gimana? Aisyah kok apa gitu? Dari usul bu kemarin yang mungkin pimpinan pusat Aisyah, untuk lomba ranting Aisyah, untuk lomba cabang Aisyah. Soalnya saat ini kita lomba ranting nopo cabang, ikuti di dalam Pak. Nopo masa amal usaha nopo tekannya ontel, tekannya di Aisyah pemane gede-gedetan.
Boten. Sementara mungkin baru di Muhammadiyah itu. Maka lomba ranting, lomba cabang itu bagian dari apa? Berfasadihur ayat. Kita tidak boleh istilahnya melihat bahwa lomba ranting, lomba cabang jadi beban, bukan. Bermuhammadiyah ampun nambahi beban. Bermuhammadiyah harus mencerahkan semesta. Lalu tugasnya mencerahkan semesta, apa aja burung dewek, stres dewek, yang gak akan bisa mencerahkan yang lain. Ya. Man as'adunas, man as'adanas. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang senang membahagiakan orang lain. Maka syarat bahagia, dirinya bahagia dulu. Kalau dia nggak punya semangat bahagia, yang tak tahu dengan bahagia baru bermutih, bukan dipercaya. Jadi Bapak Ibu, itu yang menjadi sebuah motivasi. Maka ketika ada lomba cabang, lomba ranting, bagian dari pola oleh pimpinan pusat untuk membuat sebuah pergerakan Muhammadiyah dari tingkat ranting, cabang, PDM, PWN, semua bergairah. Karena kita adalah harokah. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Harokah itu apa Bu? Pergerakan stres dengan parung sate Bu. Barokah. Itu barokah. Sate barokah. Harokah itu pergerakan. Pramila dengan kon bergerak, kon HP nang dimana semangat tuh. Karena apa? Orang yang bergerak itu mesti pikirannya semangat. Insya Allah tuh. Ingat filosofi air. Air yang mengalir dalam bentuk fikihnya itu air yang sah untuk digunakan wudhu. Air yang mengalir pasti sehat dan menyehatkan. Tapi air yang menggenang itu tempatnya nyamuk, sarang penyakit. Maka ibu bapak nek pengen sehat, pengen luwih Muhammadiyah Aisyah. Karena Muhammadiyah menggembirakan, mencerahkan semesta. Tetapi juga kita tidak boleh lupa, selain kita bersemangat menggembirakan, kita harus punya target. Itu manajemen. Pak Sohan mulai kanan kiri, Komarian mulai lihat kanan kiri anak rekan saya perjuangan sekian ya, jumlahnya sekian, profilnya sekian, ada yang umurnya sekian, ada yang sudah umurnya sekian, ada yang baru umurnya sekian, ada yang di atas saya, di bawah saya, ada yang sama. Itu manajemen bermain. Kalau sudah ada veteran-veteran, jangan diajak lari 100 meter. Itu harus ditargetkan, tetapi yang kita mampu. Karena ibarat kebaikan yang sudah dihamparkan oleh Allah, jangan sampai kita itu satu pun nggak penting kebaikan itu. Ibu perhatikan pasar uang nih, ibu, hari ini sudah pergi ke pasar? Sudah apa belum? Oh belum, cepat ini kan. Tadi ini kan pasar ini. Pernah besar kan Pak? Oh di pasar ini. Kalau di pasar, jenengan lihat ada buah banyak sekali, sayuran banyak sekali. Jenengan sampai bingung milih, ya nggak usah bingung, pilih salah satu saja. Jangan sampai jenengan mangkati kosong, baliki kosong. Jangan sampai hidup jenengan di dunia ini ya datang dengan tidak mengetahui apa-apa, pulang tidak membawa kebaikan apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya, Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita la ta'lamuna syai'an, tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu Allah memerintah Adam untuk menyebutkan asma. Menyebutkan asma, nama-nama benda itu sudah keren sekali. Sebab apa? Logika kehidupan ini semua berawal dari sebuah nama. Gak mungkin gak ada namanya. Ini gedung sudah ada namanya. Ya, di depan kita ada pisang, ada namanya. Ada kursi. Maka semua kehidupan ini berangkat dari nama, asma. Ini sudah sangat keren. Sampai-sampai malaikat sujud, Bapak Ibu. Malaikat sujud itu bukan sujud menyembah kepada Adam.
Sujud menghormati kelebihan Adam mampu menyebutkan asma-asma, dan itu wujud dari ketaatan kepada Allah. Sehingga sujud, kalau Bapak Ibu nek ada pembiasaan di sekolah, putra putri kan salam kali guru kan cium tangan, betul usah protes, jangankan cium tangan, wong Gusti Allah mawon nyuruh nopo malaikat itu sujud kalau ada. Tergantung motifnya. Sujud dan salaman dengan guru itu karena untuk apa? Untuk menghormati ilmunya guru, adabnya guru. Bukan apa? Bukan melebih-lebihkan guru, mengkultuskan guru, bukan. Menghormati keilmuannya. Nah, di situ harus menjadi pemahaman yang kita sadari bersama. Maka Bapak Ibu, yang harus menjadi satu motivasi bagi kita sampai hari ini adalah kita tidak akan pernah berhenti untuk terus menebarkan manfaat sepanjang hayat. Karena Muhammadiyah dari Kiai Ahmad Dahlan sampai hari ini tidak berhenti untuk mencerdaskan bangsa. Sebelum negara ini lahir, Muhammadiyah sudah memberikan manfaat, membuat sekolahan, sampai ada tulisan yang mengisahkan kentongan 30 gulden atau 30.000 gulden, saya lupa. Itu disampaikan dosen saya bernama Ibnu Hasan. Ternyata kentongan 30.000 gulden itu mengisahkan pada saat dia pada bingung pambayar guru-guru laka duite, sehingga Dahlan mukul kentongan pada anjok kabeh wong sekitare, saudara-saudara kauman pada anjok sing dadi murid. Begitu anjok di rumahnya Kiai Padahal pada kabeh lho Kiai, kok niki wonten barang-barang teng ajeng rumah panjenengan, ajeng pindah napa panjenengan? Saya tidak akan pindah, saya akan melelang barang-barang saya, karena saya harus membiayai guru-guru saya, membiayai sekolahan saya yang saya dirikan. Ada lemari, ada tempat tidur, mungkin kalau sekarang ada kulkas 5 pintu, sekarang ada pajeronya, mungkin kalau sekarang ada pajeronya, ada portunernya, dilelang itu waktu itu. Kalau sekarang Androidnya yang terbaru mungkin juga sekarang begitu. Apa yang dilakukan oleh para saudara, para muridnya, orang-orang terdekatnya? Dibeli ludes semua barang-barang lelang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi setelah diberi, barangnya ditinggal. Belum kok ini pada ditinggal. Kiai, ini saya beli, tapi barang-barang ini kagem Pak Kiai mawon. Sehingga disitulah ada istilah kentongan 30.000 gulden. Padahal semonten terus pakai mata uang Belanda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini semangatnya Kiai Ahmad Dahlan. Kalau pemimpin harus bertanggung jawab. Pemimpin itu buatan gelandang colong pelayu. Anak masalah melakukan, anak kemuliaan, ngaku-ngaku itu bukan pemimpin. Pemimpin itu setiap masalah yang terjadi harus fokus nyari solusi sekecil apapun. Jangan sibuk menyalahkan orang lain. Ingat sekali lagi dulu, ketika kita jadinya menunjuk satu kepada orang lain, yang empat ke kita. Maka dalam organisasi biasakan bermusyawarah, biasakan berdialektika. Itu Muhammadiyah. Tidak membiasakan nopo istilah itu manut kalpe dewek itu boten. Meskipun dalam tingkatan tertentu seperti tadi sudah melalui tahapan-tahapan komunikasi. Saya tadi menceritakan kepada takmir saya komunikasi dulu, karena pakai orang komplit pada sibuk kafe. Saya mohon izin kepada ketuanya, meskipun saya penasehat lewat grup WA takmir. Saya tetap istilahnya menghormati, kalau tidak disepakati di situ juga tidak saya lakukan. Ternyata Pak Ketua mau Pak Ustaz. Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan. Saya selalu nanya kepada teman takmir, untuk Jumat besok sudah ada. Alhamdulillah sampun Pak Ustaz. Bapak ini yang nanggung, Bapak ini yang nanggung mertua saya, besan saya itu. Jadi berangkat dari apa Bu?
menggembirakan masjid tadi semangatnya kan memakmurkan masjid, memakmurkan. Nah, kita sampai hari ini pengen memakmurkan masjid, tetapi seringkali konsepnya tidak diawali dari yang sedikit-sedikit dulu. Lihat nopo Al-Falah Sragen, lihat dan Jogja nopo Jogokarya, kalau harus gede-gede nomor. Maka Bapak Ibu, kalau pengen belajar manajemen memakmurkan masjid, jangan hanya studi banding, studi banding. Setelah melihat kelebihan-kelebihan, setelah selesai studi banding, mampir kan pasar Malioboro, akhirnya anjok Tegal Selatan, obrolannya bagiannya izin. Untuk bagian rasa apa? Orang ngomong tentang memakmurkan masjid, aneh, malah takalnya bagiannya rasa apa? Beda kalau magang. Jadi kalau di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan itu ada masjid yang akan mencoba berlatih memakmurkan, kirim pemuda-pemudanya untuk magang di sana. Nganggo kas masjid entekna apa-apa. Karena di Jogokarya itu ngentek nakas masjid, justru Allah mendatangkan berlebih sampai punya pom bensin, punya sawah sendiri. Modalnya yakin, modalnya ikhlas, modalnya sungguh-sungguh. Maka kalau sudah tidak yakin, ya tidak akan didekatkan oleh Allah. Sehingga Bapak Ibu, maka kemarin ada pelatihan manajemen masjid. PCM Tegal Selatan mengirimkan nggak di Pekalongan atau di mana itu yang pembicaranya dari Sragen, ya. Ini menjadi sebuah inisiasi karena masjid selama ini bangganya setiap Jumat itu diumumkan. Kak dari ini khutbah di ini aja dan pengumuman ini. Setelah jamaah Jumat infak pada tanggal dinten menikah sampun 10 juta lebih atau 100 juta lebih. Hanya bangga disampaikan tapi tidak bermanfaat, tidak berdampak. Jadi anak wong jamaah anak wong umai miring, udan kebocoran, kena angin arus ambruk yang menembak. Jamaah masuk angin dirawat dengan ICU langkah gerake. Maka itu tidak berdampak. Makanya masjid adalah tidak sekedar melihat bangunannya yang kokoh, bangunannya yang megah. Bapak Ibu, hari ini kita melihat Candi Borobudur begitu gagah begitu. Tapi apa manfaatnya? Jangan sampai kita membuat masjid begitu gagah, tapi kemudian sepeninggalan kita hanya menjadi museum-museum yang kosong pelompong, orang-orang kegiatannya, orang-orang jamaah. Maka memakmurkan masjid sudah dicontohkan oleh Jogokarya sampai membuat undangan kepada seluruh warga sekitarnya dengan undangan kayak undangan nganten, padahal undangan sholat berjamaah. Undangannya dibuat bagus. Nah itu berawal dari setiap jamaah disuruh membawa beras mungkin berapa? 1 sendok, 3 sendok, 4 sendok. Lama-lama jamaah Pak Ustadz ada nanggung beras lah, nanggung duit baik, sehingga muncullah infak beras. Infak beli beras setelah terkumpul jadilah ATM beras. Di Jogokarya kan begitu. Sehingga fakir miskin di situ setiap saat sesuai jadwalnya bahwa kartu ATM bisa mencairkan berasnya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu berjamaah awalnya niatnya boleh beras di sini. Kan kita jamaah harus pelan-pelan merangkul bukan memukul. Aja diomong tanggalnya tukang masjid pas lagi boleh beras, ayo kayak si tukang beras kayak ada masjid mempas pembagian beras. Tidak usah disebut seperti itu. Kalau saya juga memahami ketika setiap Jumat banyak anak-anak yang Jumatan itu Pak, yang setiap hari tidak jamaah kita Pak, anak-anak dari tetangga sebelah, desa sebelah, tahu masjid kita ada nasi bungkusnya, ada jajannya pada berdatangan, gak apa-apa, diselesaikan hari ini. Bapak Ibu, ada masjid panjenengan yang saat ini softnya buatan miring, hampir semua sekarang softnya miring gini. Membetulkan arah kiblat.
Siapa yang menginisiasi pembetulan arah kiblat? Siapa Bapak Ibu? Kiai Jamal Dahlan, Bu. Waktu itu ketika menginisiasi di tahun 1912, nggak ada yang percaya, bahkan dikafir-kafirkan. Apakah Kiai Jamal Dahlan nutup? Boten nutup. Karena beliau memahami makna tarbiyah membutuhkan proses panjang, sehingga di dalam bahasa Inggris ada istilah long life education. Butuh 100 years ya, 100 tahun kemudian kabeh mau percaya kiblatnya orang lurus nang Mekah, malah lurusin nang Spanyol. Sehingga ini sekarang bahkan Departemen Agamanya melalui Kementerian Agama ada sertifikat arah kiblat. Waktu itu orang tidak akan percaya lagi zaman dahulu. Lah kayak jadi percaya kiai kafir, kan? Karena meniru-niru orang barat katanya. Tapi saat ini coba lihat dampaknya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika ditolak tetap asobru, sabar, memahami orang sekitarnya, para penghulu kerajaan waktu itu belum memahami apa yang dia pahami. Maka jadi orang Muhammadiyah itu harus memiliki kedewasaan berpikir. Tadi itu wal tamdur nafsu maqaddamat ya. Kenapa kedewasaan berpikir perlu dimiliki Muhammadiyah maupun Aisyah? Karena kita bukan anak-anak lagi. Lihat tadi anak-anak TK yang joget bagus sekali ya, joget gerakan Halil. Saya punya anak usia itu di rumah. Anak saya Bu, kalau hari ini keinginannya belum dikabulkan, boleh-boleh gitu. Pak, tumbang ini, Pak, duit, Pak, HP. Wah itu Pak. Satu saat saya ajak di bahasa atau Pak, saya lupa pulangnya nggak saya belikan es krim, boleh di bahasa Pak. Anak saya boleh-boleh. Itu anak-anak yang keinginannya belum dikabulkan oleh orang tua, mesti nangis, boleh-boleh nyalah. Pertanyaannya di sini, apakah kita yang merasa sudah berdoa kepada Allah dan doanya belum dikabulkan, kemudian menyalahkan Allah? Ada nggak yang protes sama Allah? Bahkan anggap Allah orang adil, yang sholat terus, bayar terus, orang sugi-sugi, kayak tangganya aku terus, sugi terus. Ada yang begitu Pak? Berarti kita tidak ada bedanya dengan anak-anak. Dalam sebuah podcast saya melihat ada seorang saya nggak tahu dia, peneliti politik bertanya kepada Ustaz Dewi Sulaiman, Ustaz, bagaimana tanggapan Anda? Ada orang yang kaya-kaya, terus-menerus kekayaannya, sedangkan yang di sisi lain ada orang miskin. Apa jawaban Ustaz Dewi Sulaiman? Inilah kemuliaan dan kekuasaan Allah. Yang Allah itu membuat orang beriman bersyukur pada setiap saatnya. Jangan dikira orang yang terlihat miskin tidak bahagia. Juga jangan dikira bahwa orang yang kaya rumahnya megah, tertutup semuanya itu kaya. Bahkan ada yang menyindir, bisa jadi orang yang rumah dindingnya itu sangat tebal, tidak bisa terlihat orang. Jangan-jangan dia sedang menutup ketidakbahagiaannya. Jadi Bapak Ibu, maka bagi orang mukmin sampai Rasulullah mengatakan apa? Ajaban di amril mukminin. Sungguh unik kejadian orang mukmin itu. Karena apa? Ketika dia diuji dengan masalah, dia bersabar. Dan ketika dia diuji dengan kelebihan harta, dia bersyukur. Maka bagi orang beriman yang ada adalah sabar dan syukur. Wasta'inu bis-sabri was-sabar. Kita disuruh bersabar dan sholat. Orang adalah orang yang sabar terkait dengan kehidupan yang kita hadapi. Minta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita berorganisasi menjadi sebuah jamaah yang mencerahkan semesta. Jamaah yang keberadaannya itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Bapak Ibu, saudara mboten nunggu sugih. Karena apa Rasulullah sudah menyampaikan, tabasumuka fi bazi ahli kalaka saudara. Senyummu di hadapan wajah saudaramu juga sedekah. Bapak Ibu coba disenyum para penonton kita.
Coba Bapak Ibu di sini. Tapi nyuncang ibu-ibu ge aja senyum terus ge. Jadinya senyum baik, nanggaran senyum terus. Ge kalau malah diprotes. Ini dari Pak Ustaz kalau senyum terus, nanggaran guyu baik. Lupa pengajian, anak keluarganya protes kayak pulau. Lupa gara-gara pengajian dari Ustaz kan senyum terus. Katanya senyum di hadapan pada saudaramu adalah sedekah. Nanggaran senyum baik. Bapak Ibu itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu jangan lupa awali setiap pagi kita dengan kebaikan. Setelah kita menyelesaikan ibadah-ibadah kita kepada Allah, keluar rumah dengan berdoa. Kemudian detik pertama ketika keluar rumah, ketika melihat siapapun doakan Bapak Ibu. Masuk rumah perlu bakul cendol dawet, bakul cendol dawet teralis. Pada lagi untuk ini istirahat mana udah doang muka laris. Syukur ya jadi anak diborong cendol. Ya melihat apa? Melihat bakul martabak cuma bakul angkringan bunyi-bunyi saya udah terus cuma. Maka disitulah kita sudah mengawali hari dengan positif thinking. Aja ngaji kalau panjenengan mengawali hari dengan berkeluh kesah, itu bukan tanda orang beriman. Sebab orang beriman itu ketika kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindukan. Kehadirannya berimplikasi pada kebaikan bagi orang lain. Demikian Bapak Ibu, ya semoga menambah semangat bagi kita semuanya. Sekali lagi menawi wonten klenta-klentipun atur saking kawula, wonten kersan saking Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasallallahu wal fatul baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.